Selamat ketemu kembali sahabat petani. Kali ini kita akan menjelaskan keuntungan dalam pemakaian tanaman penutup tanah. Yang kita gunakan kali ini adalah Mucuna bracteata pada areal TBM sawit. Dimana kita ketahui pertumbuhan Mucuna bracteata, sulurnya ini akan menambah dalam satu malam bisa mencapai 15-25 cm. Cukup cepat. Dimana kebutuhan dalam pemakaian atau penggunaan Mucuna bracteata ini dalam 1 hektar itu membutuhkan 850 sampai 1000 bibit yang siap jadi. Dalam 1 kg bibit Mucuna bisa menghasilkan 60, tingkat kehidupannya bisa menghasilkan 60 sampai ada yang mencapai juga 90% tingkat pertumbuhan biji dalam 1 kilo. Jadi setelah hitung-hitung bisa mencapai 1 kilo biji itu untuk kebutuhan 4 hektar. Jadi kita jelaskan apa sih keuntungan dari kita menanam Mucuna bracteata ini. Yang pertama sekali ialah untuk menekan pertumbuhan gulma. Gulma adalah persaingan yang cukup tinggi dalam hal penyerapan unsur hara pada tanaman TBM sawit kita ini. Sehingga kalau kacangan menutup, berarti pertumbuhan gulma sudah bisa kita tekan maksimal habis. Yang kedua, Mucuna bracteata berfungsi bisa untuk menekan pertumbuhan tempat hidupnya Oryctes rhinoceros atau kumbang badak, kumbang tanduk. Di hadapan saya ini adalah rumpukan, Pak. Rumpukan ini coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada kacangan yang menutup seperti ini. Dia setelah umur 2-3 bulan, kalau ini tidak menutup kacangan ini, dia akan menjadi tempat bersarangnya atau berkembang biaknya Oryctes rhinoceros atau kumbang badak. Kenapa kita tutup dengan kacangan? Secara logika, secara teori, yang secara fakta kita lihat, kalau menutup seperti ini berarti Oryctes yang ada berkembang biak di luar dari areal TBM kita ini, dia akan kesulitan pasti dalam hal untuk bersarang di rumpukan ini. Dan juga dengan menutupnya ini bisa mempercepat pembusukan batang, cincang batang eks sawit yang lama. Itulah yang kedua. Yang ketiga, apa keuntungan dalam pemakaian atau penanaman Mucuna bracteata? Di mana sama-sama kita ketahui Mucuna bracteata ini memiliki kandungan C per N yang tinggi dan bahan organik yang tinggi. Pada umumnya areal replanting itu mengandung, sudah terindikasi terjangkit jamur Ganoderma. Dan juga pada tanah juga secara alami juga terdapat Trichoderma, jamur yang bisa membunuh Ganoderma. Dengan adanya penambahan bahan organik yang tinggi, Trichoderma yang ada dalam tanah juga bisa akan mempercepat pertumbuhan perkembangbiakannya. Memang Trichoderma yang ada di tanah kita belum tahu secara umum alami itu dia belum tahu jenisnya, bisa membunuh atau tidak untuk menekan Ganoderma. Sehingga dengan fungsinya ada dalam kacangan ini banyak mengandung bahan organik, harapan kita Trichoderma yang ada dalam tanah ini bisa berkembang dan juga bisa menekan Ganoderma yang ada di tanah sebelum dia menyerang tanaman kelapa sawit TBM dari muda. Jadi selain itu juga
keuntungan dari pemakaian Mucuna bracteata ini, kita dapat memandang kebun sawit kita ini indah. Kita lihat sama-sama. Indah kita lihat kalau ada kacangan. Dan terakhir, kerugian pasti ada, untung pasti ada rugi. Memang kalau dari segi kerugian, kalau kita tidak merawat tanaman sawit ini dari lilitan Mucuna ini, tanaman ini nanti bisa berdampak kepada pelilitan dari Mucuna ini pada tanaman sawit. Kalau sudah terselimutin, maka pertumbuhan sawit ini akan terganggu. Kalau tidak juga kita bersihkan, maka lama-lama tanaman sawit ini akan mati karena tidak terkena sinar matahari. Mungkin dari saya sekilas saja informasi keuntungan dalam pemakaian Mucuna bracteata ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah wawasan untuk kita semua para petani. Apa sih keuntungan dalam pemakaian Mucuna bracteata ini? Itu saja. Salam sahabat petani.